Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan eh, materi Jalkom yaitu pada modul 3 VLAN. Nah, di sini yang beranggotkan yang pertama ada saya, ada Fikri Naibowo, yang kedua ada Ahmad Mustafa, dan ketiga ada Hafiz Al Sekolana. Nah, di sini pada modul 3 kita akan mempelajari modul yang berjudul VLAN. Nah, tujuannya untuk menerapkan VLAN dan trunking dalam jaringan yang dialihkan. Nah, di sini ada beberapa judul topik yaitu eh, tinjauan umum VLAN atau overview of VLAN. Nah, topiknya yaitu menjelaskan tujuan VLAN dalam jaringan switching. Kemudian ada VLAN in a multi-switched environment. Nah, tujuannya untuk bagaimana sebuah switch meneruskan frame berdasarkan konfigurasi VLAN dalam lingkungan multi-switch. Yang ketiga ada VLAN and configuration. Nah, tujuannya untuk mengkonfigurasi port switch untuk ditetapkan ke VLAN berdasarkan persyaratan. Kemudian yang keempat ada VLAN trunk. Kita di sini bertujuan untuk mengkonfigurasi port trunk pada LAN switch. Kemudian yang kelima ya, ada Dynamic Trunking Protocol yang bertujuan untuk konfigurasi protokol trunking, uh, konfigurasi Dynamic Trunking Protocol atau DTP. Nah, yang pertama, nah kemudian yang pada modul 3.1 yaitu VLAN Definition. Nah, mengatur jaringan kita ke dalam jaringan yang lebih kecil tidak semudah memisahkan sekrup dan menaruhnya ke dalam toples. Namun hal itu akan membuat jaringan kita lebih mudah dikelola. Virtual LAN atau VLAN menyediakan segmentasi dan fleksibilitas organisasi dalam jaringan yang dialihkan. Sekelompok perangkat dalam VLAN berkomunikasi seolah-olah setiap perangkat terhubung ke kabel yang sama. VLAN didasarkan pada koneksi logis, bukan koneksi fisik. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, VLAN dalam jaringan yang dialihkan memungkinkan pengguna di berbagai departemen, misalnya TI, SDM, dan penjualan, untuk terhubung ke jaringan yang sama atau lepas dari eh, physical switch, physical switch yang digunakan atau lokasi dalam LAN kampus. VLAN memungkinkan administrator untuk melakukan segmentasi jaringan berdasarkan faktor-faktor seperti fungsi, tim, atau aplikasi tanpa memperhatikan lokasi fisik pengguna atau perangkat. Setiap VLAN dianggap sebagai jaringan logis yang terpisah. Perangkat dalam VLAN bertindak seolah-olah berada dalam jaringan independen mereka sendiri. Namun mereka berbagi infrastruktur umum dengan VLAN lain. Ya, port switch dapat menjadi bagian dari sebuah VLAN. Paket unicast, broadcast, dan multicast hanya diteruskan dan dibanjiri ke perangkat akhir dalam VLAN tempat paket tersebut berasal. Paket yang ditujukan ke perangkat yang tidak termasuk dalam VLAN harus diteruskan melalui perangkat yang mendukung perutaan. Beberapa subnet IP dapat berada pada jaringan yang dialihkan tanpa menggunakan beberapa VLAN. Namun, perangkat pada perangkat yang ada dalam domain broadcast domain layer 2 yang sama, ini berarti bahwa setiap broadcast layer 2 seperti ARP request akan diterima oleh semua perangkat pada jaringan yang dialihkan, bahkan oleh perangkat yang tidak dimaksudkan untuk menerima siaran tersebut. VLAN menciptakan broadcast domain logic yang dapat menjangkau beberapa segmen LAN fisik.
VLAN meningkatkan kinerja jaringan dengan memisahkan domain broadcast domain besar menjadi domain yang lebih kecil. Jika perangkat dalam suatu VLAN mengirim frame Ethernet, broadcast frame Ethernet, semua perangkat dalam VLAN menerima frame tersebut, tetapi perangkat dalam VLAN tidak. VLAN yang lain tidak. Dengan menggunakan VLAN administrator, jaringan dapat menerapkan kebijakan akses dan keamanan sesuai dengan pengelompokan pengguna tersebut. Setiap port switch hanya dapat ditetapkan ke satu VLAN, kecuali untuk port yang terhubung ke telepon IP atau switch yang lain. Kemudian selanjutnya ada benefit of LAN design. Setiap VLAN jaringan dalam jaringan di yang dialihkan sesuai dengan jaringan IP. Oleh karena itu, desain VLAN harus mempertimbangkan penerapan skema pengalamatan jaringan hierarkis, kemudian pengalamatan jaringan hierarkis berarti bahwa nomor jaringan IP diterapkan ke segmen jaringan atau VLAN dengan cara yang mempertimbangkan jaringan secara keseluruhan. Blok alamat jaringan yang bersebelahan dicadangkan dan dikonfigurasi pada perangkat di area tertentu seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, berikut adalah tabel ditentukan manfaat merancang jaringan dalam VLAN. Yang pertama ada benefitnya, smaller broadcast domain, dan broadcast domain yang lebih kecil. Nah, di sini eh, ada dua keterangan. Yang pertama ada membagi jaringan menjadi VLAN, mengurangi jumlah perangkat dalam domain broadcast domain. Yang kedua ada pada gambar ada 6 komputer dalam jaringan, hanya ada hmm, tetapi hanya 3 broadcast domain yaitu fakultas mahasiswa dan tamu. Fakultas mahasiswa dan tamu. Oke, oke. Kemudian yang kedua ada improved security atau keamanan yang ditingkatkan. Nah, di sini ya, hanya pengguna dalam VLAN yang sama yang dapat berkomunikasi bersama. Hanya pengguna dalam VLAN yang sama yang dapat berkomunikasi tanpa layanan router. Router mungkin memiliki fitur keamanan seperti data control access dan membatasi komunikasi antar VLAN. Kemudian yang kedua ada improved IT efficiency, nah atau peningkatan efisiensi TI. VLAN menyederhanakan manajemen jaringan karena pengguna dengan persyaratan jaringan yang sama dapat dikonfigurasi pada VLAN yang sama. VLAN dapat diberikan nama agar mudah diidentifikasi. VLAN pada gambar, VLAN 10 diberikan nama fakultas, VLAN 20 diberikan nama mahasiswa, dan VLAN 30 adalah tamu. Oke. Dan yang keempat ada reduce cost atau biaya yang dikurangi. VLAN mengurangi kebutuhan untuk peningkatan jaringan yang mahal dan menggunakan bandwidth dan uplink yang yang ada secara lebih efisien sehingga menghasilkan penghematan biaya. Kemudian yang ketiga ada better performance atau performa yang lebih baik. Smaller broadcast domain eh, mengurangi traffic yang tidak perlu pada jaringan dan meningkatkan kinerja. Dan yang terakhir ada simple project and application management, yang artinya manajemen proyek dan aplikasi yang lebih sederhana. VLAN menggabungkan pengguna dan perangkat jaringan yang mendukung persyaratan bisnis atau geografis. Memiliki fungsi terpisah membuat pengelolaan proyek atau
bekerja dengan aplikasi khusus menjadi lebih mudah. Contoh aplikasi semacam itu adalah platform pengembangan e-learning untuk fakultas. Kemudian yang ketiga ada jenis-jenis VLAN. VLAN digunakan untuk berbagai alasan dengan jaringan modern. Beberapa jenis VLAN ditentukan berdasarkan kelas traffic traffic classes. Jenis VLAN lainnya ditentukan berdasarkan fungsi spesifik yang dilayaninya. Nah, yang pertama ada default VLAN. Default VLAN. VLAN default pada switch Cisco adalah VLAN 1. Oleh karena itu, semua port switch berada pada VLAN 1 kecuali jika dikonfigurasi secara eksplisit pada untuk berada pada VLAN lain. Secara default, semua traffic control layer 2 dikaitkan dengan VLAN 1. Fakta penting yang perlu diingat tentang VLAN 1 adalah semua port ditetapkan ke VLAN 1 secara default. Kemudian VLAN asli adalah VLAN 1 secara default. VLAN manajemen secara default adalah VLAN 1. VLAN 1 tidak dapat diubah namanya atau dihapus. Nah, misalnya dalam output eh, show VLAN brief, semua port saat ini ditetapkan ke VLAN default 1. Tidak ada VLAN asli yang ditetapkan secara eksplisit dan tidak ada VLAN yang aktif. Oleh karena itu, jaringan dirancang dengan VLAN asli yang sama dengan VLAN manajemen. Hal ini dianggap sebagai resiko keamanan. Data VLAN adalah data yang dikonfigurasi untuk memisahkan lalu lintas yang dihasilkan pengguna. VLAN ini disebut dengan VLAN pengguna karena memisahkan jaringan ke dalam kelompok pengguna atau perangkat. Jaringan modern akan memiliki banyak VLAN data tergantung pada persyaratan organisasi. Perhatikan bahwa lalu lintas, perhatikan bahwa traffic management suara dan jaringan tidak boleh diizinkan pada VLAN data. Dan yang ketiga ada native VLAN. Native VLAN. Traffic pengguna atau user traffic dari suatu VLAN harus ditandai dengan ID VLAN-nya saat dikirim ke switch lain. Port terang digunakan di antara switch untuk mendukung transmisi traffic yang ditandai. Secara khusus, port terang 802.1Q menyisipkan tag 4 byte di header frame Ethernet untuk mengidentifikasi VLAN tempat frame tersebut berada. Switch mungkin juga harus mengirim traffic yang tidak diberi tag melalui link terang. Traffic yang tidak diberi tag dihasilkan oleh switch dan mungkin juga berasal dari perangkat lama. Port terang 802.1Q menempatkan traffic yang tidak diberi tag pada VLAN asli. VLAN asli pada switch Cisco adalah VLAN 1, yaitu VLAN default. Kemudian yang keempat ada manajemen VLAN. VLAN manajemen adalah VLAN data yang dikonfigurasi secara khusus untuk traffic manajemen jaringan termasuk SSH, Telnet, HTTPS, HTTP, dan SNMP. Secara default, VLAN selalu dikonfigurasi sebagai VLAN manajemen pada switch layer. Yang ketiga ada voice VLAN. VLAN terpisah diperlukan untuk mendukung voice over IP atau VoIP. Traffic FOIP memerlukan hal-hal berikut. Yang pertama ada bandwidth terjamin untuk memastikan kualitas suara. Yang kedua ada prioritas transmisi atau jenis lalu lintas jaringan lainnya. Yang ketiga ada kemampuan untuk diarahkan di sekitar area yang padat di jaringan. Kemudian yang keempat ada penundaan kurang dari 150 ms di seluruh jaringan. Untuk memenuhi persyaratan ini, seluruh jaringan harus dirancang untuk mendukung VoIP. Pada gambar, VLAN 150 dirancang untuk membawa voice traffic. Komputer siswa PC5 dihubungkan ke telepon IP Cisco dan telepon dihubungkan ke switch 3.
PC5 berada di VLAN 20 yang digunakan untuk data siswa. Kemudian pada topik yang kedua, di sini eh, berjudul Defining VLAN Trunk. VLAN dikaitkan dengan, sorry, VLAN tidak akan berguna tanpa VLAN trunk. VLAN trunk memungkinkan semua traffic VLAN untuk dibuatkan di antara switch. Hal ini memungkinkan perangkat yang terhubung ke switch yang berbeda tetapi VLAN yang sama untuk berkomunikasi tanpa melalui router. Nah, trunk adalah link point to point antara dua perangkat jaringan yang membawa lebih dari satu VLAN. Trunk VLAN memperluas VLAN ke seluruh jaringan. Nah, Cisco mendukung IEEE untuk mengoordinasi terang pada antarmuka interface fast Ethernet 3 gigabit Ethernet dan 10 gigabit Ethernet. Terang VLAN tidak termasuk dalam VLAN tertentu. Sebaliknya, terang melakukan dari saluran untuk beberapa VLAN antara switch dan router. Terang juga dapat digunakan untuk perangkat jaringan dan server untuk perangkat lain yang dilengkapi dengan NIC yang sesuai dengan kemampuan secara default. Nah, pada gambar link yang disorot antara switch 1 dan switch 2, switch 1 dan switch 2, Pak, serta S1, switch 1 dan switch 3 dikonfigurasi untuk mengirimkan lalu lintas yang berasal dari VLAN 10, 20, dan 30, 30 dan 99, yaitu VLAN asli melalui jaringan. Jaringan ini tidak dapat berfungsi tanpa VLAN terang. Kemudian yang kedua, ada jaringan tanpa VLAN atau network without VLAN. Ketika switch menerima frame broadcast, suatu broadcast frame pada salah satu portnya, switch meneruskan bingkai tersebut ke semua port lain, kecuali port tempat siaran diterima. Dalam animasi, oke, kita play dulu. Sini, oh, oke, nah, seperti ini. Nah, pada animasi, kedua jaringan dikonfigurasi pada subnet yang sama, yaitu 171.174.0.0/24 dan tidak ada VLAN yang dikonfigurasi. Akibatnya, ketika komputer fakultas atau PC1 mengirimkan broadcast frame, switch S2 mengirimkan eh, bingkai broadcast frame tersebut ke semua portnya. Akhirnya, seluruh jaringan menerima broadcast karena jaringan tersebut merupakan satu domain, satu broadcast domain. Nah, seperti ini. Kemudian yang ketiga ada network dengan VLAN, jaringan dengan VLAN. VLAN dengan dan dikonfigurasi pada slot switch individual. Nah, kita akan langsung melihat animasinya. Dan itu switch 2 dan switch 3 sampai ke switch 4. Nah, ini ketika kita mengirim frame broadcast menggunakan VLAN. Ketika switch 1 menerima broadcast frame, ada port fast Ethernet 1, fast Ethernet 0.1, S1 meneruskan frame broadcast tersebut
keluar dari satunya port lain yang dikonfigurasi untuk mendukung VLAN 10, yaitu port F fase Ethernet 0/3. Ketika S3 menerima frame, ketika S3 menerima frame pada port sebelumnya, ia meneruskan frame tersebut keluar dari satu-satunya port lain yang dikonfigurasi untuk mendukung VLAN 10, yaitu port port ini. Broadcast frame tersebut tiba di satu-satunya komputer lain dalam jaringan yang dikonfigurasi dalam VLAN 10, yaitu PC fakultas VLAN 10. Kita bisa 4. Ketika VLAN diimplementasikan pada sebuah switch transmisi lalu lintas transmisi traffic transmission, unicast, multicast, dan broadcast dari sebuah host dalam VLAN tertentu dibatasi pada perangkat yang ada dalam VLAN tersebut. Kemudian yang selanjutnya, VLAN identification with tag. Nah, header frame Ethernet standar tidak berisi informasi tentang VLAN tempat frame tersebut berada. Oleh karena itu, saat frame ditempatkan pada tempat yang berbeda jalur, informasi tentang VLAN tempat frame tersebut berada harus ditambahkan. Proses ini disebut penandaan dilakukan dengan menggunakan header IEEE 802.1 yang ditetapkan dalam standar IEEE. Header 802 mengatakan tag 4 byte atau 4 byte yang disisipkan dalam header frame Ethernet asli dan menetapkan VLAN tempat frame tersebut berada. Pada switch menerima frame pada port yang dikonfigurasi dalam mode akses dan diberikan VLAN. Switch memasukkan tag VLAN di header frame menghitung ulang frame check sequence atau FCS dan mengirim frame yang diberi tag keluar dari port trunk. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, pada bidang informasi kontrol tag VLAN terdiri dari bidang jenis, bidang prioritas, bidang pengidentifikasi, format kanonik, dan bidang ID VLAN. Yang pertama, type tipe, nilai 2 byte yang disebut nilai tag protokol ID atau TCP. TCP ID, tag protokol ID. Untuk Ethernet. Untuk Ethernet, nilainya ditetapkan pakai heksadesimal 0 kali 8100. Kemudian yang kedua ada user priority atau prioritas pengguna. Nilai 3 bit yang mendukung implementasi level atau layanan. Yang ketiga ada apa ini? Canonical Format Identifier atau CFI, pengidentifikasi 1 bit yang memungkinkan bingkai token ring dibawa melalui tautan internet. Dan yang ketiga ada VLAN ID atau FID. VID, nomor identifikasi VLAN 12 bit yang mendukung hingga 4096 ID VLAN. Setelah switch memasukkan bidang informasi control tag, switch menghitung ulang nilai FCS yang memasukkan FCS baru ke dalam frame. Dan yang selanjutnya ada native VLAN and 802 1 key kayak gini. Standar IEEE menetapkan VLAN asli untuk tautan trunk atau trunk link yang secara default adalah VLAN 1 ketika frame yang diberi tag
tiba tiba di port frame tersebut ditetapkan ke VLAN asli. Frame manajemen yang dikirim antar switch merupakan contoh traffic yang biasa, tidak diberi tag. Jika link antara dua switch adalah terang, switch mengirimkan lalu lintas yang tidak diberi tag pada VLAN asli. Frame yang ditandai pada VLAN asli. Beberapa perangkat yang mendukung trunking menambahkan tag VLAN ke traffic VLAN asli. Traffic control yang dikirim pada VLAN asli tidak boleh diberi tag. Jika port terang 8021G menerima frame yang diberikan tag pada ID VLAN yang sama dengan VLAN asli, maka frame tersebut akan dibuang. Akibatnya, saat mengonfigurasi port switch pada switch Cisco, konfigurasikan perangkat agar tidak mengirim frame yang diberi tag pada VLAN asli. Perangkat dari vendor lain yang mendukung frame yang diberikan tag pada VLAN asli meliputi telepon IP atau IP phone, server, router, dan switch non-Cisco. Kemudian ada frame yang tidak ditandai pada switch asli. Frame yang tidak ditandai pada VLAN asli. Ketika port terang with switch Cisco menerima frame yang tidak diberi tag, yang tidak bisa dalam jaringan yang dirancang tidak baik. Ia meneruskan frame tersebut ke VLAN asli. Jika tidak ada perangkat yang dikaitkan dengan VLAN asli atau tidak biasa, dan tidak ada port terang lainnya yang tidak biasa, maka frame tersebut akan dijatuhkan. VLAN asli default adalah VLAN 1. Ketika mengkonfigurasi port terang, port VLAN ID atau PVID default ditetapkan sebagai nilai ID VLAN asli. Semua lalu lintas yang tidak diberi tag yang masuk atau keluar dari port 802 diteruskan berdasarkan nilai PVID. Misalnya, jika VLAN 99 dikonfigurasikan sebagai VLAN asli, PVID adalah 99 dan semua traffic yang diberi tag diteruskan ke VLAN 99. Jika VLAN asli belum dikonfigurasi ulang, nilai PVID ditetapkan ke VLAN 1. Nah, pada gambar PC1 dihubungkan melalui fuse ke jalur terang 802. Yuk, oh iya, oke. Oke, kemudian yang berikutnya voice VLAN tagging, yaitu penandaan VLAN suara. VLAN suara yang terpisah diperlukan untuk mendukung VoIP. Hal ini memungkinkan penerapan kebijakan kualitas layanan atau Quality of Service (QoS) dan keamanan pada voice traffic. IP phone Cisco terhubung langsung ke port switch. Host IP dapat terhubung ke phone IP untuk mendapatkan konektivitas jaringan juga. Port akses yang diterima ke phone IP Cisco dapat dikonfigurasikan untuk menggunakan dua VLAN terpisah. Satu VLAN untuk traffic suara dan yang lainnya adalah VLAN data untuk mendukung host traffic. Link antara switch dan IP phone mensimulasikan link terang untuk membawa traffic VLAN, voice VLAN, dan traffic VLAN data. Secara khusus, Cisco IP phone berisi switch 10/100 dengan 3 port terintegrasi. Port-port tersebut menyediakan koneksi khusus ke perangkat berikut. Yang pertama, port 1. Port 1 terhubung ke switch untuk meningkatkan VoIP lainnya.
Kemudian port 2 adalah interface internal 10/100 yang membawa traffic IP phone. Dan port ketiga, port access terhubung ke PC atau perangkat lain. Nah, port access switch mengirimkan paket CDP yang memerintahkan phone IP phone yang terhubung untuk mengirimkan voice traffic dengan salah satu dari tiga cara. Yang pertama ada voice VLAN traffic, harus ditandai dengan nilai prioritas kelas layanan atau Class of Service COS layer 2 dengan sesuai. Kemudian akses VLAN traffic juga dapat ditandai dengan nilai prioritas COS layer 2. Kemudian VLAN akses VLAN tidak diberi tag atau tidak ada nilai prioritas COS layer 2. Nah, pada gambar siswa PC Dema dihubungkan ke IP phone Cisco dan phone tersebut dihubungkan ke switch S3. VLAN 150 dirancang untuk membawa voice traffic, sedangkan VCLAN berada di VLAN 20 yang digunakan untuk data visual. Nah, ini adalah contoh verifikasi voice VLAN dengan kita mengetik show interface uh, FA namanya switch port, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, area yang disorot dalam contoh kewalahan menunjukkan interface F018 yang dikonfigurasi dengan VLAN yang, dikonfigurasi untuk data VLAN 20 dan VLAN yang dikonfigurasi untuk voice VLAN 150. Oke, mungkin seperti itu. Mungkin pada modul selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Amar Mustafa. Oke, ajan batu untuk materi 3.3.1 ya ini ada VLAN range on catalyst switch atau yang biasa kita sebut dengan rentang VLAN pada switch katalis. Oke. Eh, Pembuatan VLAN seperti kebanyakan aspek jaringan lainnya adalah masalah memasukkan perintah yang sesuai. Oke, pada topik ini saya akan merinci cara mengkonfigurasi dan memverifikasi berbagai jenis VLAN. Di bawah ini ada berbagai switch Cisco Catalyst yang mendukung berbagai jumlah VLAN. Nah, jumlah VLAN yang didukung cukup besar untuk mengakomodasi switch Catalyst seri 2960 dan 3650. Mendukung lebih dari 4000 VLAN. Ada VLAN rentang normal pada switch yang diberi nomor hingga 1 hingga 4094. Oke, pada gambar di bawah ini merupakan daftar VLAN ya. Di sini menggunakan perintah show VLAN brief. Di sini akan muncul beberapa VLAN yang telah dikonfigurasi. Kayak ini contohnya. Oke, lanjut. Di sini ada beberapa jenis rentang VLAN ya. Yang pertama ada VLAN rentang normal, yang kemudian ada VLAN jangkauan luas. Nah, di sini juga antara VLAN normal dan VLAN jangkauan luas ini memiliki sedikit aspek perbedaan. Yang antaranya yang pertama untuk saya jelaskan untuk VLAN rentang atau normal range. Ya. Yang pertama ini di bawah ini merupakan karakteristik VLAN rentang normal. Yang pertama ada mereka digunakan di semua jaringan bisnis dan perusahaan skala kecil dan menengah. Yang kedua, mereka diidentifikasi berdasarkan ID VLAN antara 1 hingga 1005. Ya, kemudian ada ID 1002 hingga 1005 dicadangkan untuk teknologi jaringan lama, yaitu ada token ring dan fiber distributed data interface.
Kayak ini. Kemudian eh, dikonfigurasi disimpan dalam memori flash, kelar dalam file basis data VLAN yang disebut VLAN. Dan yang terakhir ada, bila dikonfigurasi, protokol trunking VLAN atau FTP membantu menyinkronkan basis data VLAN antar sklar. Oke ya, di sini saya telah menjelaskan nah, tentang VLAN tentang normalnya. Kemudian, di sini lanjut untuk VLAN tentang jangkauan luas. Ya, ini ya. Nah, di bawah ini juga ada beberapa karakteristik VLAN jangkauan luasnya. Yang pertama, mereka digunakan oleh penyedia layanan untuk melayani banyak pelanggan dan oleh perusahaan global yang cukup besar, sehingga memerlukan ID VLAN jangkauan luas. Kemudian mereka juga diidentifikasi berdasarkan ID VLAN antara 1006 dan 4094. Kemudian ada dikonfigurasi atau disimpan secara default dalam konfigurasi yang sedang berjalan. Mereka juga mendukung lebih sedikit fitur VLAN daripada VLAN tentang normal. Kemudian memerlukan konfigurasi mode transparan FTP untuk mendukung VLAN jangkauan luas. Ya. Dari kedua dari kedua rentang ini, ada rentang normal dan jangkauan luas ini memiliki aspek perbedaan di antaranya. Yang pertama ya, yang pertama ini untuk rentang normal ini kan khusus perusahaan-perusahaan kecil, sedangkan untuk rentang jangkauan luas ini untuk perusahaan-perusahaan luas atau perusahaan-perusahaan besar hingga menengah ke atas. Kayak lanjut untuk materi 3.3.2, ya ini ada VLAN creation command atau perintah pembuatan VLAN. Kayak definisinya ya ini saat mengkonfigurasi VLAN pada rentang normal, detail konfigurasi disimpan dalam memori flash pada sklar dalam file yang disebut VLAN-det. Ya, jelas. Kemudian memori flash juga bersifat persisten dan tidak memerlukan perintah copy running atau config startup config. Ya. Namun karena detail lainnya sering dikonfigurasi pada sklar Cisco, maka pada saat yang bersamaan VLAN dibuat sebaiknya disimpan perubahan konfigurasi yang sedang berjalan di konfigurasi startup. Pada tabel di bawah ini merupakan tampilan sintek dan perintah Cisco IOS yang digunakan untuk menambahkan VLAN ke switch dan memberinya nama. Di sini ada contohnya pertama ya, kayak dengan catatan, ketika kita ingin mengkonfigurasi baik itu switch atau router dan sebagainya di device. Nah, di sini uh, tahap yang pertama kita mengenable dulu, mengenable perintah ininya. Kemudian kita mengkonfigur terminal. Ini untuk tahap pertama ya, mengkonfigur terminal hingga tampilannya seperti ini. Nah, untuk enable yang ini ada tanda pagarnya, kemudian untuk terminal, konfigur terminal, maka ada tampilan switch config. Nah, ketika sudah ada tampilan switch config ini, tandanya kita sudah bisa mengkonfigurasi ya. Lanjut untuk kedua ini ada create VLAN with number. Di sini masukkan VLAN-nya, nomor VLAN-nya. Kemudian di sini ada name VLAN ini memasukkan nomor VLAN-nya dan N. Ya. Lanjut untuk materi 3.3 ini, yakni ada VLAN created example. Atau yang biasa kita sebut dengan contoh pembuatan VLAN. Ya. Di bawah ini merupakan contoh topologi komputer siswa. Ada PC2, ada switch 1, dan switch 2. Yang memiliki alamat IP 172.17.20.22 yang termasuk dalam VLAN 20. Ya. Ini kan ada IP-nya. Nah, di sini juga ada VLAN 20 ya. Merupakan VLAN 20. Oke. Pada gambar di bawah ini merupakan contoh konfigurasi bagaimana VLAN VLAN 20 dikonfigurasi pada sklar switch 1. Sini ada perintah configure terminal atau yang dinamakan config ya. Kemudian ada tampilan config, kita masukkan
konfigurasi VLAN 20, kemudian ada masukkan nama studentnya dan ya. Dengan catatan di bawah ini, selain memasukkan satu ID VLAN, serangkaian ID VLAN dapat dimasukkan dipisahkan dengan koma. Ya, ada tanda koma atau dipisahkan dengan tanda strip dan sebagainya. Contohnya di sini ya ada VLAN 100, 102, 105, strip 107. Ini merupakan tanda pemisah ya. Lanjut untuk materi 3 dan 3.4 ada VLAN port assessment command atau yang biasa dengan kita sebut perintah penetapan port pada VLAN. Ya. Eh, Setelah membuat VLAN, langkah berikutnya adalah menetapkan port ke VLAN tersebut. Nah, pada tabel di bawah ini menampilkan sintak untuk menentukan port sebagai port akses dan menetapkannya ke VLAN. Nah, pada perintah switch port ini, switch port mode akses bersifat opsional, tetapi sangat disarankan sebagai praktik keamanan terbaik. Dengan perintah ini ya, dengan perintah ini, eh, antar muka berubah menjadi mode akses semata. Ya, di sini langsung saja ke konfigurasinya. Sini biasa dengan konfigur terminal, kemudian masukkan interface-nya, ada interface ID, kemudian ada memasukkan atau mengatur ya, mengatur port ke mode akses. Sini, kemudian kita mengatur port pada VLAN-nya. Sini atau sebut akses VLAN ID, kemudian ada N. Ini kembali ke mode enable. Oke, ya. Lanjut materi 3.3.5 ada VLAN port assessment example. Yang biasa kita sebut dengan contoh penetapan VLAN. Oke, ya. Eh, Pada gambar di bawah ini merupakan port F0/6 pada switch S1 atau switch 1 ya, yang dikonfigurasi sebagai port akses dan ditetapkan ke VLAN 20. Pada perangkat di bawah ini eh, merupakan perangkat yang telah diterhubung ke port tersebut akan dikaitkan dengan VLAN 20. Nah, pada contoh di bawah ini ada PC2 berada di VLAN 20. PC2 berada di VLAN 20. Oke, lanjut. Nah, di bawah ini merupakan contoh konfigurasi yang menunjukkan untuk konfigurasi switch 1 untuk menetapkan F0/6 ke VLAN 20. Oke, lagi azan ya. Oke, lanjut materi 3.3.8 ya ini ada verify VLAN information atau verifikasi informasi pada VLAN. Oke. Setelah VLAN dikonfigurasi, konfigurasi VLAN dapat divalidasi menggunakan perintah Cisco atau SSO. Nah, pada perintah SSO ini menampilkan daftar semua VLAN yang dikonfigurasi perintah SSO. Juga dapat digunakan dengan opsi. Sinteks lengkapnya adalah pada di bawah ini. Contohnya saya ingin memasukkan show VLAN summary. Maka di sini akan tampil nama-nama atau nomor-nomor ya. Kemudian lanjut untuk contohnya ya ini ya. Nah, pada perintah ini bentar. Oke, pada perintah show interface ini berguna untuk menampilkan perintah atau menampilkan VLAN ID ya. Misalnya perintah show interface F08 ini terapkan di sini ya, maka akan tampil sebuah nama portnya, kemudian ada switch enable dan sebagainya. Oke, lanjut untuk materi 3.3.9 ada change VLAN port membership atau yang biasa kita sebut dengan mengubah keanggotaan port pada VLAN. Ada sejumlah cara untuk mengubah keanggotaan port pada VLAN. Yang pertama adalah ini ya. Jika port access switch telah ditetapkan secara masalah ke sebuah VLAN, maka masukkan kembali perintah konfigurasi antarmuka switch akses VLAN ID dengan ID VLAN yang benar. Contohnya di bawah ini ya. Contohnya kita masukkan perintah interface F016, kemudian ada no switch access VLAN dan N. Maka di sini akan tampil, misalkan kita memasukkan perintah show VLAN graph ya. Di sini ada perintah
sebuah output yang menampilkan tentang default yang aktif, VLAN yang aktif, dan sebagainya. Oke. Kemudian materi yang terakhir ada 3.3.10 yang delete VLAN atau menghapus. Oke, VLAN ini hapus VLAN atau menghapus sebuah VLAN. Eh, Perintah mode konfigurasi global nomor VLAN atau VLAN ID digunakan untuk menghapus VLAN dari file VLAN-class. Kayak di sini ada perhatian ya. Sebelum kita menghapus VLAN, tetapkan ulang semua port hak anggota ke VLAN yang berbeda terlebih dahulu. Port. Oke, di sini saya akan lanjut untuk materi 3.4 ini, yaitu VLAN trans atau ya, yang biasa kita sebut dengan batang VLAN. Oke, lanjut ke materi 3.4.1. Ini sini ada trunk configuration command atau yang biasa kita sebut dengan perintah konfigurasi pada trunk. Oke, kita bacakan untuk definisinya ya. Setelah mengkonfigurasi dan memverifikasi VLAN, nah sekarang saatnya kita mengkonfigurasi dan memverifikasi VLAN trunk. VLAN trunk sendiri merupakan lautan layer 2 antara dua switch yang membawa lalu lintas untuk semua VLAN, kecuali daftar VLAN yang diizinkan dibatasi secara ya. Untuk mengaktifkan tautan trend, konfigurasikan port interkoneksi dengan serangan atau dengan serangkaian perintah konfigurasi antarmuka yang ditunjukkan pada tabel ini ya. Sini yang pertama kita melakukan konfigurasi terminal. Oh, salah. Di sini kita masuk ke mode konfigurasi global. Di sini ada perintahnya konfigur terminal. Kemudian kita masuk ke perintah masukkan ke mode konfigurasi antarmuka. Di sini ada device ID dan di sini ada switch port yang digunakan untuk mengatur port. Di sini ada switch mode terang mengatur VLAN asli ke suatu VLAN. Nah, kemudian ada bentukan daftar ini ya. Bentukan daftarnya ya, switch terang loud dan N. N ini merupakan perintah untuk kembali ke mode awal atau mode istimewa ya. Lanjut untuk materi 3.4.2 ini ada trunk configuration example atau yang biasa kita sebut dengan contoh konfigurasi pada trunk. Oke, pada gambar di bawah ini merupakan penjelasan VLAN 10,20 dan 30 yang mendukung komputer fakultas atau mahasiswa. Nah, ada PC1, PC2, dan PC3 ini ada port F01 pada switch. Nah, switch ini merupakan sudah dikonfigurasi sebagai port trunk dan meneruskan lalu lintas untuk VLAN ke-10, 20, dan 30. Nah, untuk VLAN 99-nya dikonfigurasikan sebagai VLAN aslinya ya. Sini ada perintah interface internet ini yang guna untuk oke. Nah, di sini ini merupakan contoh konfigurasi F0 ya pada switch sebagai port trunk. Nah, VLAN aslinya diubah menjadi VLAN 99 dan di daftar VLAN-nya yang diizinkan atau dibatasi menjadi 10, 20, 30, dan 99. Sini ya. Ini merupakan apa ya? Daftar VLAN yang diizinkan. Sini ada 10, 20, dan 30, dan 99. Oke. Dan kita masukkan perintah N untuk kembali ke perintah awalnya. Lanjut untuk materi 3.4.3 ini dengan materi judul verify terang configuration atau yang biasa kita sebut dengan verifikasi konfigurasi pada track. Oke, kita bacakan apa ya? Ininya sedikit penjelasannya ya ini output switch menampilkan konfigurasi port switch 01 pada switch 1 merupakan konfigurasi yang diverifikasi dengan perintah show interface atau interface ID switch port. Sini ya. Di sini merupakan perintahnya, maka di sini akan ditampilkan sebuah area yang disorot di bagian area yang disorot yang memiliki mode administratif ditetapkan ke trunk. Sini merupakan hasil inputnya ya dari oke salah, merupakan hasil output ya. Sini untuk datanya sudah kita input data sini ya, maka akan muncul ketika kita berikan print show interface. Nah, seperti ini akan menunjukkan tampilan outputnya ya di sini ya.
Oke, kita lanjut ke materi 3.4.4 ini. Ada reset the trunk to the default state atau yang biasa kita sebut dengan mengatur ulang trunk ke dalam keadaan default atau awal. Nah, di sini ada sedikit definisinya. Eh, di sini kita sudah dijelaskan menggunakan perintah switch trunk load VLAN ini. Nah, untuk menghapus VLAN yang diizinkan dan menyetel ulang VLAN asli ke terang. Oke, di sini juga ada perintah eh, saat di-setel ulang ke dalam status default, terang mengizinkan semua VLAN dan menggunakan VLAN satu sebagai VLAN aslinya. Nah, VLAN asli ini digunakan untuk menyetel ulang semua karakteristik tracking. Nah, oke, lagi ini lah, kita dulu coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fistur Salis Falana. Di sini saya akan menjelaskan 3.5 yaitu Dynamic Trunking Protocol. Introduction to DTP. Some Cisco switches have a proprietary protocol that lets them automatically negotiate trunking with a neighboring device. This protocol is called Dynamic Trunking Protocol. DTP can speed up the configuration process for a network administration. Ethernet trunk interface support different trunking modes. An interface can be set to trunking, to non-trunking, or to negotiation trunking with the netboard interface. Trunking negotiation is managed by DTP. It operates on a point-to-point basis only between network devices. DTP is a Cisco proprietary protocol that is automatically enabled on Catalyst 290 and Catalyst 3650 series switch. DTP manages trunk negotiation only the part on the baseboard switch in configuration in a trunk mode. Some networking devices might forward DTP frame improperly when calls dan dipotong. Some interlocking device might forward DTP frames improperly, which can cause misconfiguration. To avoid this of DTP on Cisco switch interface that are connected to devices that do not support DTP. The default DTP configuration for Cisco Analyst, Catalyst 290 and 350 switch is Dynamic Auto. Ini ada perintahnya. Ketika ingin mau menjalankan mode trunk, switch port mode trunk, switch port negotiator. And to re-enable dynamic trunking, protocol is switch port mode dynamic auto dengan cara switch ketik perintah switch port mode dynamic auto. In the port connecting to switch to configuration, to ignore all DTP attachment with the switch port mode trunk and switch port no negotiation command. The port will stay in trunk port mode. If the connecting port set to dynamic auto, it will not negotiate a trunk and will stay in access mode state within an inactive trunk link. Yang kedua 3.52 negotiation interface mode. The switch port mode command has additional option for negotiating the interface mode. The full command syntax in the following: the switch port mode, mode access, dynamic, auto, disable, and trunk. Yang pertama ada access. Nah, ini dulu. And I'm sorry. Internetnya mati. Sabar. Oke. Akses ialah untuk menempatkan interface
support akses ke mode no trunking permanen dan bernegosiasi untuk mengubah tautan menjadi tautan no trunk. Yang kedua, interface tersebut menjadi interface no trunk terlepas apakah interface di sebelahnya merupakan interface trunk. Yang kedua ialah mode dynamic auto. Make the interface able to convert the link to a trunk link. Nah, sorry. The interface become a trunk interface if the neckboring interface is set to the trunk to disable mode, the default switchport mode for all Ethernet interface. Oke, dynamic auto ialah membuat interface mampu mengubah tautan menjadi tautan trunk. Interface menjadi interface trunk jika interface tetangganya diatur ke mode trunk atau yang diinginkan. Dan tiga, mode switchport default untuk semua interface Ethernet adalah dynamic auto. Yang kedua adalah dynamic disable. Make the interface actively attempt to convert the link to a trunk link. The interface become a trunk interface if the neckboring interface is set to trunk disable or dynamic auto mode. Fourth, the interface auto permanent trunking with a negation to convert the neckboard into a trunk link. Use the switchport negotiation interface configuration command to stop DTP negotiation. The switch does not engage in DTP negation on this interface. You can use the command only when the interface switchport mode is access or trunk. You must manually configure on the neckboring interface as a trunk interface or establish a trunk link. Selanjutnya adalah result of DTP configuration. Di sini dynamic auto yaitu menggunakan akses, menggunakan trunk, mode akses. Ini dynamic disable dengan menggunakan mode trunk di dynamic auto. Di dynamic disable ya mode trunk, di mode trunknya mode trunk, di mode aksesnya ya akses. Yang ketiga adalah trunk. Mode trunk di mode dynamic auto interface menjadi trunk, dynamic disable yaitu trunk, di trunknya trunk, dan di akses ialah limit connectivity. Di akses, di dynamic autonya akses, dan disable akses, di trunknya yaitu limit connectivity, aksesnya akses. Jadi berlawanan arah dari trunk dan akses. Limit connectivity ya, ada batas konektivitasnya. Jadi ada verifikasi DTP mode. DTP mode is independent the Cisco IO software version of the program. To determine the current DTP mode, issue the show DTP interface. Ini kita cara melihat DTP interface mana. Ini ada ya access, auto access, ada native, negative. Ini network addressnya berapa, hello time rest, berapa nih. Oke, selanjutnya the question, true or DTP is open standard IEEE protocol that specifies auto negation of switch trunk links. True or false? Is it true? What is default switch model for Catalyst? Default mode-nya ialah dynamic auto. The true to switchport allowing both convention dynamic successfully negate trunk. No. It's the true. This DTP mode will form a trunk interface that converts dynamic auto. Dynamic auto tadi ialah trunk and access. Di submit. Okay. Let me check. Oh, ini false. Yes, question dynamic auto, question 3 false. 4 trunk and dynamic auto. Sorry. Nah, reset lagi. So, false. Question 2 dynamic auto.
Question 3. Two false negative false. There are strong and dynamic photo. Is right. Is my right. Juga 3. Model practice and quiz. Is the lab implement freelance tracking? Ini lab yang dikerjakan. That's right. Budget is module, fill is quick improvement, fill conversion, fill trunk. Oke. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Maaf, keadaan badan juga belum tidak sehat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.